musik bambu Niel Kawis di ibadah pemakaman Pendeta Marilyn Rina Mona, Ketua Majelis Perpendidikan Tiongkok. Terima kasih untuk pujiannya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah
menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sangat jelas bahwa terdapat dua tempat yang disediakan Allah bagi kita. Pertama adalah bumi atau dunia yang sedang kita hidup sekarang. Kedua adalah surga. Inilah juga yang diajarkan Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada dua tempat ini, semua yang mempercayakan hidupnya kepada Allah akan menjalani hidupnya. Surga dan bumi, kedua-duanya disediakan Allah. Karena dunia ini telah disusupi oleh kuasa-kuasa jahat, maka kehidupan kita pun berada dalam rongga-rongga dan selalu harus ditaklukkan oleh kuasa jahat. Oleh karena itu, hidup yang kita jalani di dunia ini pun menjadi sementara. Ia sementara saja, berbeda dengan surga. Di surga, kuasa-kuasa jahat tidak ada lagi. Di surga tidak mungkin ada penderitaan. Di surga, hidup tidak lagi sementara. Di sana hanya ada kekekalan. Di sana hanya ada damai abadi. Untuk hidup sebentar di dunia ini atau di bumi ini, Rasul Paulus menggunakan istilah kemah atau tenda, mungkin semacam dasen. Ia bukanlah bangunan permanen, ia sementara saja. Dalam penyembaraan di padang gurun, umat Allah menggunakan kemah sebagai tempat tinggal. Kemah adalah tempat kediaman tidak tetap. Tiang-tiangnya selalu harus dapat dicabut dan dipindah-pindahkan. Demikianlah hidup saudara dan saya di dunia ini. Di dunia ini, di bumi ini, kita sedang tinggal di dalam kemah, di dalam dasen, dalam tenda. Suatu waktu, lambat atau cepat, kemah tempat kita berdiam di bumi ini akan dibongkar. Hanya kapan pembongkaran itu, hanya Allah yang tahu. Yang jelas dan pasti ialah bahwa setiap manusia akan mengalaminya. Kemah yang dibongkar, itulah tubuh jasmani yang mengalami kematian, yang selalu dan secara pasti akan dialami setiap anak manusia, bahkan setiap makhluk. Hari ini, setelah 57 tahun hidup, 57 tahun 2 bulan 5 hari, kemah kediaman pendeta Marlin Arinamula telah dan sedang dibongkar. Ya, kemah hambanya ini telah dibongkar, tetapi tidak dibiarkan terbongkar lalu biarkan terbengkalai begitu saja. Kemah yang telah dibongkar itu, bersamaan dengan pembongkaran itu, Allah telah menyediakan baginya, bagi kita, kediaman di surga, kediaman kekal. Kediaman abadi itu telah disediakan bagi mereka yang selama hidup di bumi, selama menjalani hidupnya di dunia, selama tinggal di kemah sementara ini, tetap dan terus mempercayakan hidupnya kepada Allah. Kita semua tahu bahwa
Pendeta Marlin Reynamona 32 tahun 2 bulan 5 hari telah menyerahkan hidupnya bagi pelayanan. Setiap kita mempunyai cara tersendiri untuk mempercayakan hidup kepada Allah. Marlin Reynamona telah memilih caranya sendiri. Ia menjalani hidup sebagai hamba Tuhan. Ia memberi dirinya dalam pelayanan sebagai pendeta di 15 jemaat selama 32 tahun. Mulai dari Irene Hiung di Siau Barat, terus Saitun Tola, Siloam Mondel, Mahanai, Taruram, Tiberias Kota Orang, Ararat, Gedang di Tabukan Utara, dan masih di Tabukan Utara, Penir, Tabukan Lama, Immanuel Barasude, Lahai Roy Bro, Rehoboth Malah, dan kemudian ke Resort Tamako, yaitu di Baital Tamako, di Bethlehem, Makedonia Lirum, dan itu masih dengan itu. Kemudian di Resort Tahuna, di Galilea Tapuan, dan terakhir di Sion Kolongan. Kemah itu mulai dibongkar setelah hambanya mulai mengidap dan menderita sakit ginjal. 4 rumah sakit dikunjungi berturut-turut bolak-balik, tapi kemah terus dibongkar. Allah menghendaki agar hambanya cukup sudah kembali daripada terus berada dalam penderitaannya. Kita bersedih karena ditinggal, tapi baginya ini adalah kebahagiaan. Baginya telah tersedia kediaman kekal yang telah disediakan Allah. Inilah juga yang telah diberitahukan oleh Allah sendiri, Allah yang kita kenal dalam Yesus, yang dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku tentu mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang diminta dari kita ialah kesetiaan. Ning boleh belai. Kalau belai, kalau dia mau datang ambil suatu lain, nana ditambah, nana tempat di atas, karena dia sosial tadi. Jadi ini boleh belai. Tetaplah berpaut kepada Allah yang telah menyelamatkan. Saudara-saudaraku dan keluarga yang berduka yang diberkati Tuhan. Ternyata Allah menyediakan tempat bagi kita. Baik itu tempat sementara di bumi ini maupun tempat kekal dan abadi di surga. Itu semua dilakukannya karena Tuhan Allah yang kita kenal dalam Yesus itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi pendeta dan hamba-hambanya yang setia. Inilah pengharapan dan keyakinan kita bahwa ternyata kemah sementara dibongkar karena diganti dengan kemah abadi. Dunia kematian bagi mereka yang mempercayakan hidupnya kepada Allah tidak lagi menjadi dunia yang menakutkan, karena melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dunia kematian telah diubah menjadi dunia surga. Kematian menjadi pintu bagi setiap orang percaya untuk masuk ke dalam kediaman kekal itu. Kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Suatu kediaman yang bebas dari penderitaan. Suatu kediaman yang penuh kebahagiaan dan kedamaian kekal. Kedamaian itu kini secara kasat mata terlihat dalam ketenangan dan kedamaian pembaringan
di keranda ini hambanya. Orang sering bilang dia sudah terbaring kaku. Tidak, itu bukan kaku, tapi itu kepasrahan total dalam kekekalan dan keabadian Allah. Ia sedang terbaring dalam kedamaian abadi di pangkuan Allah, sang pemilik hidup yang telah menyediakan tempat baginya dan tentu bagi kita. Maka berbahagialah mereka yang selama hidupnya telah mempercayakan seantero hidupnya kepada Allah yang kita sembah dan muliakan. Melalui Yesus Kristus yang memang telah menderita mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Dengan keyakinan ini kita meminta orang permisi dan menyampaikan selamat jalan, selamat tinggal. Semua kita pasti mempunyai kenangan terhadap dan bersama mereka. Mari kita tunduk dan berdiam sejenak, mengenal semua kebaikan-kebaikan yang telah saudara alami, mengenal semua berkat-berkat dan doa-doanya, mengenal semua bencana-bencana yang disampaikan. Anak manusia yang engkau kenal kini telah berada di hadapan pemilik hidup. Selamat jalan Pendeta Marlin Arinamona. Tuhan menyambutmu. Amin. Kita berdiri bersama.